kota. Yang kedua tidak membahas komponen. Tiga, hanya menguji izin KWH. Jadi KWH pelanggan yang bisa kota. Tiga, menggunakan. Empat, menggunakan alat ukur komparasi yang bersandar milik PLN. Tujuan penelitian itu mengetahui nilai perbedaan pencatatan energi listrik yang dihasilkan oleh KWH prabayar dan pascabayar yang digunakan pelanggan PT PLN tersebut BLP Langsung Kota. Yang kedua, mengetahui susun energi yang diakibatkan oleh perbedaan pencatatan energi listrik oleh parameter prabayar dan pascabayar. Yang ketiga, membuat cara mengatasi susun non teknis yang disebabkan hasil pencatatan parameter prabayar dan pascabayar PT PLN Langsung Kota. Manfaat penelitian ini memberikan sumber pengetahuan tentang parameter prabayar dan pascabayar yang digunakan PLN sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat pelanggan PLN di Langsung Kota, yaitu terpublikasinya karya berupa jurnal. Ini adalah gambaran prabayar dan pascabayar. Itu di penelitian dimulai dari studi pustaka, persiapan pengadaan bahan, pencarian objek penelitian, penggunaan data dan analisa data. Hasil penelitian yang pertama, data yang diperoleh merupakan hasil yang wawancara dengan komponen di Langsung Kota menggunakan parameter prabayar dan pascabayar. Yang kedua, untuk melihat perbedaan pencatatan parameter yang dihasilkan perlu dilihat di bagian listrik masing-masing prosedur, sehingga perbedaan pascabayar dan prabayar bentuk lebih banyak pada alatnya yang sama lebih banyak. Terdapat perbedaan biaya listrik yang dikeluarkan pelanggan prabayar dan pascabayar yang akan diperiksa, yaitu pascabayar melakukan pembayaran yang lebih besar dibandingkan dengan prabayar. Ini dipengaruhi oleh faktor teknis juga, yaitu penelitian alat ukur yang tidak lebih banyak lagi karena kurang kontrol. Mungkin itu aja Pak pemaparan program saya Pak dari penelitian ini Pak. Saya silakan kepada Pak. Terima kasih Bapak Rizky. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Amin untuk menanggapi Ya, terima kasih kepada Bapak Adi Lesmana STMT atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bagaimana Pak Harul Rizky, saya melihat kesimpulan yang diberikan oleh saudara. Di sini ada perbedaan biaya listrik yang dikeluarkan pelanggan prabayar dan pascabayar. Itu di tabel mana yang mendukung itu? Di tabel 2 Pak, 2 dan 3. 2 dan 3. Tabel 1 ini. Tabel 2 dan 3. Di mananya itu yang berbeda? Di biaya listrik per bulannya Pak, untuk dengan pemakaian parameter Pak. Pelanggannya kan harus sama. Minimal dia jumlah bebannya sama. Jumlah beban yang sama. Nah, yang mana itu? Biaya yang dipakai ini kan prabayar dan pascabayar. Biaya beban. Tabel 2 dan tabel 3. Berarti enggak Pak Harul baca nih jurnalnya nih. Tabel 2 Pak. Hah? Tabel 3. Kan yang atas. Tabel 3. Iya, yang mananya yang ini yang menunjukkan itu bisa dibandingkan? Yang dibandingkan, jadi mungkin pemakaiannya setiap rumah kan pasti beda-beda. Beda, nggak bisa dibandingkan. Kalau dia ada pascabayar dan prabayar, kalau beda bebannya udah jelas beda lah. Nah, jadi yang mana yang bisa dibandingkan? Yang bisa dibandingkan
Itu pelanggan P1, P2, P3 sampai P10 kan. Kemudian dari P11 sampai P20. Itu kan orangnya beda-beda kan. P1 beda, P2 beda gitu kan. Gimana lah cara kita membandingkannya supaya kita bisa mendapatkan asumsi bahwa pelanggan dengan KWH prabayar itu ternyata lebih lebih sedikit rekeningnya. Iya, maksud saya dari data ini. Kalau di data ini beda sih Pak. Coba kau tengok tabel, jangan kau lah. Tabel 5. Tabel salah nih, seharusnya tabel 4 kan. Nah, tabel 4 coba tengok itu. Baru tengok. Itu kan ada kan yang bisa dibandingkan kan? Dia total bebannya sama-sama 1650. Satu pasca bayar 380, prabayar 150. Hemat mana? Nah, udah itu aja. Jadi kesimpulan Anda, tapi ada satu yang ini, Anda mengatakan ini karena ketelitian alat ukur di kesimpulan. Kira-kira betul nggak dia? Kalau di pasca bayar mungkin karena kenapa saya buat ketelitian alat ukur, karena pasca bayar di langsung masih banyak KWH tua Pak. Jadi dengan kalkulasian KWH tua ini mungkin lebih jelek dibandingkan dengan prabayar yang sekarang Pak. Gini, kesimpulan Anda ini kan akan dibaca juga oleh orang PLN. Apakah enggak terlalu dini Anda menyimpulkan itu? Nah, karena kan di PLN juga masih banyak KWH lama itu. Kalau disebutkan seperti ini, akan ada kesan bahwa PLN itu masih membiarkan kerugian. Gimana? Ya, jadi artinya dengan fakta inilah maka PLN itu selalu bergerak untuk melakukan penggantian KWH lama itu kan. Ketika masyarakat misalnya ada yang udahlah aku KWH yang lama aja lah, lebih enak katanya gitu kan. Tapi faktanya KWH lama ini sudah tidak teliti lagi. Dari hasil pembacaan meterannya, ibu itu atau bapak itu lebih besar. Dan kalau ibu sama bapak mau lebih hemat, pakailah yang prabayar gitu. Jadi di situ sebenarnya jurnal ini makanya saya tertarik Fahru buatkan supaya kan yang jadi masalah Fahru kemarin kan ini masalah meteran itu kan ada yang prabayar, bahkan ada yang masyarakat itu kan mengatakan yang pulsa itu lebih mahal. Ada itu kadang image itu kan, sebenarnya itu tidak ada buktinya gitu kan. Itu cuma kadang ya gitulah, kalau yang pasca bayar itu kan nggak terasa, bayar pakai. Kalau yang itu terasa, udah misalnya kita beli cuma pulsa 50.000, tiba-tiba 5 hari udah habis gitu kan. Cuma itu aja. Saya udah buktikan di rumah, itu hasilnya sama. Jadi saya tuh punya 2 meteran di rumahnya berbeda. Satu itu per bulan itu sekitar 380 gitu kan. Yang satu itu ya segitu juga. Biasanya tiga kali beli yang 100 itu kan. Masih kurang 350-an lah ya, ke 320 gitu kan. Artinya lebih hemat sebenarnya yang prabayar gitu kan, dari kita mengontrol akan seperti itu. Jadi ini pembelajaran juga bagi masyarakat. Cuma di ini grafiknya juga Pak Heru, itu sumbu X-nya kita nggak ada, kita kasih apa namanya yang sumbu X itu. Kalau atas rupiah kan, yang kanan itu apa? KWH ya. Oh, KWH ya. KWH itu beban watt kan. Beban itu VA ya. VA berapa VA? Oke, saya kira sudah bagus ini. Tinggal nanti nunggu terbitnya dari jurnalnya. Saya kembalikan kepada Bapak Diki. Kalau
kalau pasca bayar atau yang bulanan, pasti ada biaya apartemen, Ya. ya kan, pasti ada lebih mahal. Ya. Tapi kalau yang meter yang token itu kan sudah biaya apartemennya itu sudah lebih kecil lah kalau yang enam, karena dia sudah masuk ke terkait dari pemotongan dari biaya administrasi pembelian, kan dari itu kan. Makanya kalau dari segi itu, ini kan kalau dari ini kan aku membuat dari seginya non teknisnya. Non teknisnya apa yang cakup ini cakupannya apa teknisnya? Teknisnya itu KWK yang dipakai sama pelanggan itu pas bayar tidak semuanya terukur Pak. Jadi kalau pas bayar yang lama ini mungkin bukan pengumpulannya yang agak kurang. Jadi pemakaian yang maksud pemakaian yang digunakan konsumen itu banyak yang hilang lah ya prosesnya. KWH pula juga. Akibat KWH Kurasian. bagaimana dia bisa tidak sesuai dari KWH misalnya yang dipakai kan ini meteran doang, kecuali pencurian ya. Karena apa? Karena dia menggunakan satu pakai kabel yang di luar tanpa melalui metering, ya kan, atau di jumper lah ya misalnya. Nah itu oke, kita kan kelihatan itu nggak terbayar. Tapi kan ini kan masuk dia dari KW meter, terhitung dari KW meter. Bagaimana dia bisa tidak terhitung pemakaian konsumennya? Kalau yang mengatakan tadi kan seakan-akan tidak terhitung oleh KW meter. Mungkin putarannya Pak. Misal kalau piringan itu kan agak ya bisa jadi Kalau masalah putaran itu kan kadang pinter-pinternya konsumen lah, misal pakai ya. seperti itu. Ya, supaya piringannya lambat. Ya, itu kan hal-hal yang biasa sih. Kalau itu kan memang non teknisnya dibuat. Tapi kan ini kan terkait non teknis meteran yang terjadi. Emang kalau di token ya bisa dibuat seperti itu. Kan mungkin kalau ya paling ya kayak Bapak bilang ya peturiannya cuma bisa dari luar. Kalau pakai maten itu nggak bisa. Nggak bisa Pak. Emang di dalamnya nggak ada piringan juga? Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang dari sini yang uang masuk di sini itu yang masalah pakai mate tadi, iya. Iya, A B C D E F G ini pelanggan. Iya Pak. P11, P12 nya apa? Itu pelanggan pas bayar kalau di atas pelanggan Surabaya. Itu pelanggan yang 1 sampai 10 pelanggan Surabaya. Yang 11 sampai 20 Surabaya. Total pemakaiannya paling besar yang mana? Yang pasca bayar. Seperti yang bulanan. Pemakaiannya paling besar. Biaya listrik per bulannya mana yang paling besar? Lebih besar pas bayar atau bisa Pasca bayar berarti kan sesuai. Iya sesuai. Ini kan kalau Terus yang nggak sesuai di mana? Yang kata abang tadi misalnya tidak terjadi losesnya di mana? jadi losis KWH itu Pak. Iya, losesnya ini kalau sesuai perhitungan kan ini sesuai. Iya. Kecuali tadi total KWH-nya besar, tapi pembayarannya kecil. Nah, berarti kan terjadi losis, tidak sesuai. Tapi ini kan sesuai, pemakaian besar, bayarannya pun lebih besar. Gitu loh. Iya, berarti bukan karena losis ya berarti ya. Losesnya di mana? Belum. Ada. Berarti kan masih sesuai dengan yang dipakai dengan yang dibayar. Gitu. Makanya untuk menentukan itu terjadi loss dan tidak lossnya dari mana? Untuk menentukan itu terjadi loss dan tidak lossnya dari segi mana? Aku melihat, oh ini terjadi losses nih di KWH pasca bayar kan ini kan terkait losses kan yang diakibatkan oleh non teknis.
ekspornya. Terus posisinya di mana? Mana yang menggambarkan itu terjadi losses di pasca bayar? Ini kan saat itu ada di susahnya tadi Bang, karena ini Apple bebannya ini dipakai, makanya susah membandingkannya kalau dia tidak Apple, nggak sama, nggak sejenis, maksudnya nggak sejenis bebannya. Kalau bebannya sejenis, daya bebannya pun sejenis, bisa dilihat. KWH-nya pun total KWH-nya sama, tapi kok gayanya besar, ini beda. Itu kan bisa dilihat. Kalau ini nggak bisa dilihat ya Bang. Ini mau diperbaiki udah nggak bisa diperbaiki ini kan Bang. Ada jurnal ada Pak, nggak mungkin lagi diperbaiki. Itu masih bisa nggak kalau masih LOA? Oh, udah tinggal terbitnya aja kayaknya nggak bisa. Oh. Gitu. Jadi itulah maksud dari saya Bang. Jadi kedepannya kalau mau buat perbandingan, buat dia sesuai. Ini bisa dua merek handphone yang berbeda, yang mereknya aja boleh berbeda, speknya harus sama. Kalau abang Apple ke Apple, mana yang lebih bagus, mana yang ini, mana yang lebih mana ini. Jangan beda yang kita samakan, misalnya abang dengan saudara abang, sama-sama yang tadi mahasiswa perempuan, laki sama-sama laki. Kalau abang Apple ke Apple, abang bandingin, apa perbedaan abang dengan dia? Kenapa dia bisa, kenapa abang enggak? Itu bisa. Kalau ini dia bisa kok. Bang, jadi kedepannya pelajaran abang, kalau mau buat analisis atau mau buat perbandingan, itu harus disesuaikan. Ya. Oke, itu dari saya. Selamat dulu Bang. Pemaparan jurnal saya lebih di mana saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.